Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita masih tentang rukun salat. Wasabi'uha sujudun marrataini kulla raka'atin. Rukun salat yang ketujuh adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat salat, baik sholatnya itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, maka di setiap rakaatnya kita harus melakukan sujud sebanyak 2 kali. Sujudnya itu ala ghairi mahmulin. Sujudnya itu diwajibkan, diharuskan, disyaratkan supaya sujud kita sah. Sujudnya itu tidak di atas sesuatu yang kita bawa. Kalau ada orang sholat, kemudian sujudnya itu, yakni ini kening kita tertutup dengan sesuatu yang kita bawa, walaupun sesuatu tersebut tidak bergerak dengan gerakan kita, maka sujudnya itu dinyatakan tidak sah. Nah, sekarang definisi sesuatu yang dibawa itu seperti apa? Maka definisi sesuatu yang dibawa adalah sesuatu yang menempel pada diri kita. Ya, nempel itu tidak dibawa ya, yang penting tidak kita injak. Nempel itu seperti ini nempel, kalau bawa sorban nempel, ini peci nempel. Ya kan? Orang pakai wanita sholat pakai mukena, sebelum sujud digelar dulu mukenanya, dipakai untuk sujud. Itu namanya berarti sujud di atas sesuatu yang dia bawa. Maka sujud tersebut dikatakan tidak sah. Kalau gambaran laki-laki berarti dia bawa syal. Bawa syal itu apa? Sorban. Walaupun sorbannya tuh panjang 30 meter. Kalau dia itu bawa sal 30 meter, si ujungnya itu kemudian dia bergerak, kira-kira si ujungnya bergerak tidak? Enggak akan ikut bergerak. Kemudian dia sujud di atas syal yang melingkar di lehernya tadi, maka sujud itu dinyatakan tidak sah. Dan sujud wajib menggunakan dahi. Nanti ada rukun 7 ya, di dalam sujud harus menempel di tempat sujud, di tempat sholat. 7 apa? Yang pertama adalah kening atau dahi. Yang kedua 3, 2 telapak tangan. Ya, 2 dan 3, 2 telapak tangan. 4, 5, 2 lutut. 6, 7 jari-jari kaki. 6 berarti ada 7 anggota yang harus menempel di tempat sholat. Harus menempel. Nah, kata para ulama, apakah seluruh dari anggota 7 harus menempel secara keseluruhan? Kita punya jidat, dahi, kening ini selebar ini, apakah semuanya harus ditempelkan? Kita punya telapak tangan segini, apakah harus ditempelkan keseluruhan? Kalau hanya begini sah atau tidak? Terus kebanyakan orang yang sujud di jari-jari kaki 5-10 nempel semua, bisa atau tidak? Apakah syaratnya nempel 7 anggota tadi harus secara keseluruhan atau hanya sebagian? Maka kata para ulama, walau min ba'd, walaupun hanya dari sebagian anggota 7 tadi. Contoh jidat. Jidat ini nempelnya hanya 1 titik saja dari jidat. Yaitu orang laki-laki rambutnya panjang, sholat tidak pakai peci. Kemudian sujud, si dahinya ketutup dengan rambut yang panjang tadi.
Tapi ada satu titik dari keningnya, si kulitnya itu bisa menempel ke tempat sujud. Sah atau tidak sujudnya? Kata para ulama, sah. Kalau dia itu menempelkan telapak tangan, umpama dia itu sujud cuman begini doang, sah atau tidak? Sah. Kan sebagian si lututnya atau si jari-jari kaki yang menempel cuman jempolnya doang, yang nempel hanya jempolnya saja, sah atau tidak sujudnya? Sah. Jadi tidak harus keseluruhan anggota tujuh wajib nempel. Jadi pakai peci setengah, nih ini setengah jidat namanya, kemudian dia sujud, ya sah. Yang penting bagian dari anggota tujuh itu ada yang menempel di mana? Di tempat sholat. Bisa dipaham? Jadi tidak harus ada orang sujud kok kaki 5, si jari-jari 5, 10 kok nggak nempel semua. Ya sah. Yang penting dari sebagian darinya itu sudah ada yang nempel. Nah, berikutnya ketika kita sujud kan katanya wajib menggunakan rukun yang 7 atau tulang 7 itu. Dan sebagiannya saja yang harus nempel, tidak harus secara keseluruhan. Sekarang masalah baru lagi, apakah dari anggota 7 itu wajib terbuka semua atau boleh tertutup? Wanita ketika sholat, si tangannya, telapak tangan kan nggak mungkin langsung ke sini, mesti tertutup oleh mukena, ya kan? Atau orang sholat pakai kaos tangan, kaos tangan, ya, pakai kaos tangan. Terus kaki dia pakai kaos kaki, si lutut pasti ketutup sarung. Nah, apakah harus kebuka atau boleh ketutup? Maka jawabannya dari anggota 7 itu semuanya boleh ketutup, kecuali satu, yaitu jidat. Jadi yang harus terbuka hanya satu, yaitu jidat. Jadi ibu-ibu kalau sholat itu tidak boleh gelar mukena kemudian dipakai untuk sujud. Alasan kan biar bersih katanya. Ya enggak boleh. Karena apa? Karena mukena itu termasuk sesuatu yang kita pakai, yang kita kenakan. Bisa difaham? Ketika ibu-ibu melihat ada temannya yang sholat seperti itu, maka wajib hukumnya bagi ibu untuk memberitahu. Bu, salah sholatnya, enggak boleh seperti itu. Mukena harus disingkirkan, sujud di tempat sujudnya. Nah, kalau di sejadah bagaimana? Boleh atau tidak? Ya jelas boleh. Karena sejadah itu tidak sesuatu yang kita kenakan, tidak sesuatu yang kita pakai. Ya, sajadah, karpet ini boleh. Sekarang kalau ada orang sholat, kita awalnya sholat tidak mengenakan alas, tidak memakai alas sama sekali. Di rakaat kedua ada orang yang baik hati sama kita dikasih sejadah. Tiba-tiba, apakah sah sholat kita? Sah. Kenapa? Karena sejadah tidak kita pakai. Paham? Zaman dulu seperti itu. Apalagi Ustadz sholat kok nggak pakai alas apa-apa. Nanti tiba-tiba santri itu langsung ngasih sejadah. Dan itu nggak masalah, tidak menjadikan batal sholat. Atau orang sholat, kemudian tiba-tiba ada kertas yang jatuh, pas banget di dahinya dia, dipakai untuk sujud. Setelah dia bangun dari sujud, si kertasnya nempel, gitu ya. Si kertasnya nempel di dahinya, di keningnya tadi. Sah nggak sholatnya? Sholatnya tetap sah, akan tetapi di sujud yang berikutnya wajib melepas kertas yang nempel tadi. Karena di sujud yang pertama betul dia tidak membawa, dan sujud yang kedua nanti dikatakan membawa dikarenakan kertasnya sudah nempel. Harus dilepas, dihilangkan dulu, kemudian barulah sujud. Wa illam yataharrak biharakatihi, walaupun sesuatu yang dibawanya itu tidak bergerak dengan gerakan dia.
walau nahwa saririn yataharraku biharakatihi li'annahu laisa bimahmulin. Ini penting ya, karena sempat viral ada seorang ustadz yang dia itu mengatakan sujud di atas kasur itu tidak sah. Pernah dengar di YouTube ya, dan ini menjadi pertanyaan yang viral. Dulu pernah ditanyakan kepada saya, Ustadz, sekata Ustadz Fulan itu kok sujud di atas kasur tidak sah? Sholat di atas kasur tidak sah dikarenakan sujudnya itu di atas kasur yang mana kasurnya itu bergerak ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Nah itu betul tidak sah atau gimana? Gitu. Maka nas daripada kitab Fathul Mu'in, walau nahwa saririn yataharraku biharakatihi, sujud itu tetap sah selama sujudnya itu tidak di atas sesuatu yang dia bawa. Walaupun sesuatu yang tidak dibawanya itu dia bergerak terus ke kanan dan ke kiri. Walaupun sesuatu yang tidak dia bawa, tadi kan kalau yang dibawa tidak sah, ya kan? Seperti mukena ataupun syal atau surban. Nah sekarang kalau sujud di atas sesuatu kain yang dia tidak membawanya seperti kasur atau karpet kayak gini umpamanya ya. Kemudian dia sujud di sini. Ya, disujud di atas karpet. Tapi si karpet dan kasurnya tadi dipakai mainan anak-anak. Sholat di karpet, umpama ini karpetnya dipakai mainan anak-anak, ditarik ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Bapak sedang sholat, kakinya di lantai, tapi kepalanya disujud di sini. Nah, sujud yang pertama karpetnya ke sana, sujud yang kedua karpetnya ke sana, ditarik ke sana kemari. Sah tidak sujudnya? Sah. Paham? Nah, sujudnya tetap sah. Nas daripada madhab Imam Syafi'i. Alasannya kenapa? Alasannya karena sesuatu tadi tidak dia pakai, maka sujudnya akan tetap sah. Sholat di atas kasur sah sujudnya. Yang penting di dalam ketika kita sujud itu harus beratnya kepala ini kita letakkan, ya. Jadi tidak boleh ngambang. Umpama di bawah keningnya kita dikasih kapas, ini kapasnya pasti akan gepeng dengan sebab kena beratnya kepala. Nah kalau di kasur ya sama. Sujud di atas kasur, kepala langsung letakkan saja. Beratnya seberapa diletakkan. Tidak ada kewajiban untuk menekan. Selama ini Bapak Ibu sholat, sujudnya ditekan kepala atau dibiarin aja jatuh? Biarin. Nggak ada kewajiban atau syarat atau bahkan kesunahan untuk menekan kepala kita. Nah, sampai kerasa pusing, sakit, enggak. Udah biarin aja jatuh, gitu ya. Yang tidak boleh kalau kita sujudnya ngambang, sengaja kita tahan. Ya, pernah melakukan kayak gitu? Sengaja ditahan, sujud kasih sedikit aja ngambang. Nah, itu enggak sah kalau yang kayak gitu, ya. Jadi sujud di atas kasur itu hukumnya sah li'annahu laisa bimahmulin, karena kasur itu termasuk sesuatu yang tidak kita bawa. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi katarfin min ridaihi tawil. Sebagaimana orang yang sujud di atas sorban, yang sorbannya tadi panjang sekali, walaupun si sorban yang panjang itu tidak bergerak dengan gerakan kita, maka sujudnya menjadi tidak sah. Nah, fa in sajada alaihi batolatis shalah in ta'ammada. Kalau ada orang sholat sengaja sujudnya dikasih alas sesuatu yang dia bawa, contoh seperti mukena ataupun imamah ataupun sorban, dia tahu hukumnya dan sengaja melakukan hal tersebut, maka sholatnya langsung otomatis batal karena dia sudah tahu
hukum. Kalau dia tidak tahu hukum bagaimana, dia wajib mengulangi kembali. Contohnya, ada seorang laki-laki sholat, dia itu mengenakan rida di sini, pakai sorban, pakai sorban, pakai imamah udeng-udeng yang di sini ada buntutnya itu. Nah, si buntutnya ini menghalangi, menjadi alas untuk jidatnya dia ketika sujud. Dia nggak tahu hukum dia nggak tahu hukum. Datang temannya, kamu sujudnya kok kayak gitu, tidak sah. Nah, tahu nggak sah ternyata, langsung dihilangkan ini imamah, sujud kembali. Ya, kalau dia tidak tahu hukum. Kalau tahu hukum kok sengaja melakukan hal tersebut, maka sholatnya langsung otomatis batal. Wa illa a'ada sujud. Kalau tidak tahu hukum, maka dia harus mengulangi sujudnya kembali. Jadi kalau ada orang sujud, dia nggak pakai peci, rambutnya panjang sampai sini, nutupi, ini belum tentu batal. Ya, belum tentu sujudnya tidak sah. Lihat dulu, ada nggak sebagian dari kulit kening yang sudah nempel di tempat sujud. Kalau sebagian walaupun hanya satu titik sudah nempel di tempat sujud, maka sholat dia hukumnya sah karena sujudnya sah. Tapi kalau betul-betul yakin dia pakai peci seperti ini, nah ini ketutup semua si dahinya, ya kan? Dia sujud, maka sujudnya tidak sah. Nah, kalau ragu bagaimana? Ragu yang mending dibuka. Dibuka sekalian supaya yakin si jidatnya itu pasti nempel. Nah, wanita kalau dia pakai ciput, pakai mukena kemudian dikasih ciput, si ciputnya kadang turun banget sehingga si jidatnya itu tidak kena tempat sujud, maka juga tidak sah. Sebisa mungkin diangkat, ya, sebisa mungkin diangkat. Wa yasihu ala yadi ghairihi wa ala nahwi mindilin biyadihi. Dan juga sah kalau kita melakukan sujudnya itu di atas tangan orang lain. Kita mau sujud, kita tarik tangan teman kita dipakai untuk sujud, sah. Atau kita mau sujud dihalangi oleh teman kita, akhirnya kita sujud di atas tangan mereka, itu juga tidak apa-apa. Atau kita bawa mindil itu sapu tangan. Ya, kita mau sujud kita gelar si sapu tangan. Kemudian kita berdiri, kita ambil sapu tangan lagi. Karena memang tempatnya kotor umpamanya. Maka sujud yang seperti itu hukumnya sah. Kenapa? Dikarenakan tangan orang lain ataupun mindil tadi, sapu tangan tadi itu tidak kita bahwa hukumnya hukum yang terpisah dari badan kita. Nah, walau sajada ala syai'in, ini tadi sudah ya, ketika ada orang sholat kemudian ada kertas yang jatuh pas di keningnya dia sujud di atas kertas tadi, sah sholatnya. Tapi untuk sujud yang kedua, si kertas yang nempel di dahi, di kening itu harus dilepas, kemudian sujud. Wajib untuk menghilangkan kertas yang menempelnya. Ma'atan kisin, sekarang syarat untuk sujud lagi. Nah, tadi syarat sujud harus pakai anggota 7 dan 7-7-nya wajib nempel, tidak keseluruhan harus nempel, walaupun hanya sebagian maka sudah sah, dan harus terbuka hanya kening saja. Selain daripada kening, boleh kita tutup. Kalau ada orang sholat pakai kaos kaki sah. Sarungnya nutupi jari-jari kaki tidak masalah. Nah, dan syarat berikutnya sebagai syarat daripada sujud harus tankis. Tankis itu apa? Bi antar tafi'a ajizatuhu wa ma haulaha ala ra'sihi wa man kibaihi lil ittiba'. Ajizah itu bagian belakang, bokong. Bokong ini harus lebih tinggi daripada kepala dan 2 pundak. Ini syarat.
Kalau ada orang sujud seperti sujudnya anak kecil yang sama rata, kepala, pundak, dan pantatnya itu sama rata, maka sujudnya tidak sah. Karena syaratnya sujud apa? Si pantat itu harus lebih tinggi. Ya, tankis itu apa? Telungkup. Harus telungkup, itu wajib. Falawin akasa au tasawaya lam yujzihu. Kalau ada orang sujud kemudian kebalik, si kepala dan dua pundak lebih tinggi daripada pantatnya, tidak sah. Loh, memang seperti apa gambarannya? Dia itu sholatnya itu di tangga. Ya, si kakinya ada di tangga bawah, sujud ada di tangga atasnya. Ini kan berarti si kepala dan dua pundak lebih tinggi daripada pantat, maka tidak sah sujudnya. Atau tasawaya, sama rata seperti sujudnya anak kecil. Kebayang ya? Sama rata antara pantat dengan atasan sini, maka sujudnya dikatakan tidak sah. Nah, sekarang kalau kita punya uzur, ada penyakit yang menjadikan dia tidak mampu sujud tankis, sujud telungkup tidak bisa, maka apakah sah sujud saya? Naam, hukumnya sah sujudnya, bukan karena seperti itu, tetapi gara-gara dia punya uzur, dia punya penyakit, dia itu sedang sakit, sujud bisanya kayak gitu. Kalau tidak ratna, tidak akan bisa umpamanya. Maka sujudnya orang seperti itu yang ada uzur itu hukumnya sah. Nah, biwat iba di jabhatihi bikashfin, tadi sudah dijelaskan di awal bahwasanya ketika kita sujud wajib menempelkan jabhah kita, kening kita harus ditempelkan di tempat sujud dan harus kita buka walaupun hanya sebagian saja. Menurut Syafi'i, Imam Syafi'i, sujud ini yang wajib menempel hanya kening saja. Ya, ketika kita sujud yang wajib menempel hanya keningnya saja. Selain daripada kening tidak wajib nempel menurut Imam Syafi'i, tetapi menurut madhab, nah ini dibedakan ya, madhab Syafi'i yang dipelopori oleh Imam Nawawi, Yahya Syarafuddin An-Nawawi, beliau mengatakan sujud wajib menggunakan anggota 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini wajib nempel. Kalau Syafi'i itu dikuatkan oleh pendapatnya Imam Rafi'i, beliau mengatakan sujud yang wajib nempel hanya kening saja. Kalaupun kita sujud tanpa kedua tangan, sah sujud kita. Kita sujud tanpa kedua tangan, tanpa kedua lutut, sah sujud kita. Keningnya nempel, selain daripada kening itu enggak nempel, salto berarti sujudnya, sah juga sujudnya. Ya, ini menurut madhab menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i. Nah, sedangkan keterangan yang mengatakan wajib menggunakan anggota 7 itu adalah madhab Imam Syafi'i. Nah, wa ma'atahamulin fa in kana 'alaiha hailun ka isabatin lam yasiha illa an yakuna li jarahah wa syaqqa 'alaihi izalatahu masyaqqatan syadidatan. Tadi kan kita mengatakan ketika kita sujud, jidat kita harus menempel dan harus terbuka. Ya, harus kebuka. Sekarang kalau ada orang luka, keningnya itu luka, kemudian diperban, ketutup semuanya, ya, jidatnya enggak ada yang kebuka, ketutup semuanya. Sholatnya bagaimana? Wajib sujud? Tidak wajib, karena dia mampu dan bisa sujud, maka wajib sujud. Nah, kan kalau kita sujud harus kebuka walaupun hanya sedikit. Iya, kebuka. Berarti ini sujudnya orang ini enggak sah. Kenapa? Dikarenakan ini semuanya ketutup. Ya kan? Diperban, maka ketutup semua. Lah terus bagaimana? Kalau sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah juga.
Maka ini merupakan pengecualian orang tersebut memiliki udzur. Ya, punya udzur sakit. Kalau tidak ada udzur maka tidak sah. Gara-gara ini orang punya udzur, maka sujudnya nanti dihukumi sah. Nah, wa ma'atahamulin bijabahatihi faqad ala musallahu, dan harus ada tekanan di kepala kita ke tempat sujud. Maksud daripada tekanan bukan berarti kita neken betul-betul, itu tidak. Maksud daripada tekanan itu adalah membiarkan kepala kita itu jatuh. Tahu? Jatuh ya. Maksudnya kita lepas aja. Ya, beratnya kepala itu kita lepaskan. Bukan berarti kita harus menekan betul-betul, itu tidak. Gambarannya ketika kita sujud di atas kapas, maka si kapas itu akan menjadi gepeng gara-gara kena beratnya kepala kita. Bi an yanalahu thiqalu ra'sihi. Jadi beratnya kepala itu bisa menekan kapas tersebut. Ya, bukan berarti kita harus menekan kepala kita. Khilafan lil imam. Naam. Wa wad'u ba'di rukbatayhi wa ba'di batni kaffaihi minar rahati wa butunil asabi'. Ini menurut Imam Nawawi dan menjadi madhabnya Imam Syafi'i, diwajibkan meletakkan juga, menempelkan juga sebagian dari dua lutut, sebagian dari dua telapak tangan, sebagian dari jari-jari kaki. Jadi ada 7 anggota yang harus kita tempelkan ketika sujud. Walau kutiat asabi'u qadamaihi wa qadara ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib. Ketika ada orang sholat, orang ini itu si tangannya umpama yang kanan itu kepotong sampai siku, ya, tangan kanannya kepotong sampai siku, selainnya utuh. Apakah dia itu wajib meletakkan bagian daripada siku ke tempat sujudnya atau tidak? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia itu sudah tidak memiliki telapak tangan yang sebelah kanan. Gitu ya. Tidak ada kewajiban baginya untuk meletakkan potongan daripada siku ke tempat sujud. Tidak wajib. Wa sunna fis sujudi wad'u anfin. Berikutnya, kesunahan di dalam sujud adalah meletakkan hidung kita. Ya, meletakkan hidung ketika sujud hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena sebagian daripada madhab mengatakan wajib, termasuk madhabnya Imam Maliki. Kalau sujud tidak meletakkan hidung, maka sujudnya tidak sah. Dalam madhab Syafi'i, meletakkan hidung ketika kita sujud hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Wa yusannu wad'ur rukbataini awalan mutafarriqataini qadra shibhin thumma kafaihi hadwa mankifaihi rafi'an dira'aihi anil ardi. Ketika orang berdiri dan hendak sujud, maka yang diletakkan pertama kali apa? Lutut. Ya, yang diletakkan pertama kali adalah lututnya. Ini hukumnya sunnah. Kalaupun kita tidak melakukan itu, tidak menjadikan sholat kita batal. Jadi orang berdiri, langsung dia itu siap-siap, langsung sujud, jerat. Nah, ya, tanpa meletakkan lutut dulu, bareng langsung. Ini jidatnya, kedua tangan dan kedua lututnya langsung bareng, berat kayak orang jatuh itu, maka sah sujudnya. Ya, tapi ada kesunahan ketika dia berdiri dan hendak sujud, yang diletakkan pertama kali adalah kedua lutut. Turun dulu, lututnya turun dulu. Mutafarriqataini qadra shibrin. Si lututnya ini
itu membengkang selebarnya itu sekitar 1 jengkal. Ya, si kakinya bagaimana? Yang kemarin sudah kita jelaskan, kesunahan ketika orang berdiri kakinya itu sekadar 1 jengkal. Ketika sujud pun sama. Sujud itu tidak ada kesunahan untuk dirapatkan, nggak ada. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk wanita sunnahnya dirapatkan. Nah, ke lututnya dulu dijatuhkan, ditempelkan ke lantai, kemudian dipenggangkan sekitar 1 jengkal. Setelah itu baru kedua telapak tangan. Ya, kedua telapak tangan diletakkan posisinya itu sejajar dengan mankib, sejajar dengan pundak, ya. Tidak di bawahnya, tapi sejajar. Rafi'an dira'aihi anil ardi, dan sunnahnya lagi mengangkat kedua dhira'. Ini dhira', lengan bagian bawah namanya dhira', diangkat, tidak diletakkan di lantai gini. Ya, diangkat. Wa nasyiron asabi'ahu madmumatan lil kiblati. Kemudian si jari-jarinya itu dibuka. Bukan ini menggenggam, ini membuka. Sunnahnya adalah dibuka, kemudian matmumah. Matmumah itu dirapatkan. Ya. Matmumah itu dirapatkan. Kemarin ketika rukuk sunnahnya gimana? Sunnahnya itu telapak tangan menyentuh lutut, kemudian dibuka, ya, bukan digenggamkan tapi dibuka, kemudian agak renggangkan, gini kan? Tapi kalau sujud sunnahnya itu dirapatkan. Muwajjahan ilal kiblati, menghadap kiblat. Ini si jari-jari menghadap kiblat. Matmumatan lil kiblati tumma jabhatihi wa anfihi ma'an. Setelah lutut kita menyentuh lantai, kemudian kedua telapak tangan kita menempel lantai, maka berikutnya sunnahnya adalah menempelkan jidat dan hidung secara bersamaan. Hukumnya sunnah secara bersamaan. Wa tafriqu qadamaihi qabra shibrin, dan dia itu merenggangkan kedua telapak kaki sekadar 1 jengkal. Wa nasbuhuma, dan memberdirikan atau menegakkan telapak kaki, ya. Menegakkan telapak kakinya, terus jari-jarinya itu menghadap kiblat. Jari-jari kaki, ya. Jari-jari kaki itu 5 atau 10-nya itu semuanya menempel ke lantai dan menghadap kiblat. Paham contohnya? Ya, contohkan. Ini ya. Sini. Jadi ketika kita mau sujud, maka berdiri. Ini berdirinya sekadar 1 jengkal. Sekadar, tidak persis tidak, tapi sekadar. Ini laki-laki, ya. Kalau wanita nanti sujudnya semuanya rapat, bahkan telapak kakinya pun rapat. Dari berdiri sekadar 1 jengkal, kemudian dia sujud, yang pertama kali diletakkan adalah kedua lutut. Setelah dia itu nempel, kemudian kedua telapak tangan. Telapak tangan nanti ini sejajar dengan pundak. Ini, ya. Apakah ada kesunahan sujud yang jauh? Kan ada gini, ya. Pernah dengar? Ada orang yang mengatakan kayak gitu. Jadi sunnahnya itu jauh gitu. Begini. Ya kan? Enggak, sunnahnya biasa saja. Nah, jadi segini, ini sejajar dengan pundak kita. Jadi telapak tangan itu kita buka, tidak kita genggamkan, tapi kita buka dan kita rapatkan menghadap kiblat, ya, rapat menghadap kiblat. Kemudian setelah seperti ini baru jidat dan juga hidung secara bersamaan. Allahu Akbar. Nah, ini dhira' ini kita angkat, ya. Tidak begini. Kalau orang itu begini,
sujud terus si lengan bawah ditempelkan ke lantai, sah tidak? Sah sujudnya, tetapi tidak mendapatkan hukum sunnah, malah terkena hukum makruh. Kalaupun dia capek banget, maka ada rukhsah, ada keringanan untuk meletakkan lengan bawah ini ke sini, ke ke lututnya atau ke pahanya, begini. Ya. Jadi rukhsahnya hanya satu ini saja. Ini untuk laki-laki. Gitu. Perempuan itu satu sama lain nempel. Bahkan si ini itu nempel. Ini juga nempel. Gini. Rapet. Semuanya dirapetkan. Kalau nggak bisa, bisa. Yes. Jadi insya Allah bisa. Kalau kita mau latihan bisa. Dan ini sunnahnya diberdirikan. 10 jari kaki itu diberdirikan. 10 jari kaki nempel ke lantai semuanya. Sama seperti orang duduk tahiyat. Ini 5 daripada jari kaki itu sunnahnya nempel di lantai, dan di telapak ini diberdirikan. Itu ya. Ini pun sama, berdiri dia. Ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak bisa, maka sunnah supaya dapat kesunahan itu ditempelkan hanya ibu jarinya saja supaya mendapatkan kesunahan. Tidak ada kewajiban harus sempurna, tidak. Tapi kalau dengan latihan insya Allah bisa. Nah, itu praktek sujud. Dan kesunahan sujud berikutnya, wa yusannu, dan disunahkan apa? Fathu ainaihi, membuka kedua mata, halata sujudi, ketika sujud. Hukumnya sunnah. Ketika kita sujud untuk tetap membuka kedua mata, hukumnya sunnah. Wa yukrahu mukhalafatu tartibil madhkuri wa adamu wad'il anfi. Dan hukumnya makruh bagi orang yang sujudnya tidak sama seperti kesunahan yang telah kita sebutkan tadi. Ada orang sujud, dia dari berdiri, tangan dulu yang nempel ke lantai, baru lututnya. Nah, maka ini orang akan mendapatkan hukum makruh. Makruh, ingat, tidak menjadikan batalnya sholat, akan tetapi dapat mengurangi pahala. Wa adamu wad'il anfi, kalau ada orang sujud kemudian dia tidak meletakkan hidung ke lantai, apakah batal sujudnya? Tidak, karena meletakkan hidung hukumnya sunnah. Tapi orang yang sujud dan tidak meletakkan hidung ke lantai akan mendapatkan hukum makruh. Wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi thalathan. Ada kesunahan lagi ketika sujud mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak tiga kali. Kalau kita jadi imam maka tidak boleh lebih. Ya, jadi imam ketika rukuk sujud membaca tasbih cukup 3 kali saja. Wa yazidu man marra nadban, kalau kita masih kurang ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali masih kurang, maka disunnahkan untuk menambahkan doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatih fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hukumnya sunnah. Ada kesunahan lagi apa? Wa yusannu iktsarud du'a fih.
Ketika kita sujud, kita jadi makmum, imamnya kita masih lama, kita udah selesai subhana rabbiyal adzim wa bihamdi 3 kali, imam masih belum berdiri. Kita tambah doa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, masih belum berdiri. Maka sunnahnya bagaimana? Kita memperbanyak doa. Kalau berdoanya kita berbahasa Arab boleh kita ucapkan. Kalau doanya kita berbahasa Ajam atau bahasa kita non Arab, maka cukup di dalam hati, jangan diucapkan. Nah, terus ada doa yang khusus, ada doa khusus juga yang warid daripada Rasul, diajarkan oleh Rasul, banyak juga doanya. Kita mau berdoa di dalam sholat untuk kebaikan dunia boleh, kebaikan akhirat boleh. Urusan-urusan dunia kita pekerjaan lagi sulit, sholat perbanyak doa di dalam sujud. Maka itu diperbolehkan, bahkan hukumnya menjadi sunnah. Fatatwilu sujudi afdol min tatwilir ruku'. Memanjangkan sujud ketika kita sholat itu lebih afdol, lebih utama daripada kita memanjangkan ruku'. Nah, ada kesunahan orang ketika bangun dari sujud, ya. Kalau tadi kita berdiri kemudian hendak sujud, yang diletakkan pertama kali adalah lutut, kemudian kedua tangan, kemudian jidat bersamaan dengan hidung. Sekarang kalau bangun dari sujud, yang diangkat pertama kali apa? Jelas si jidatnya sama hidung diangkat pertama kali. Terus setelah itu apa? Tangan atau lutut. Sunnahnya yang diangkat pertama kali tadi adalah jidat plus hidung, dan yang kedua kali lututnya. Kalau bangun ya, ini bangunnya lutut. Setelah lutut barulah kedua tangan. Dan sunnahnya kita itu dengan ketika kita bertumpuan itu dengan dua tangan, tidak hanya satu tangan. Contohnya, orang sujud, ya, dia berdiri kan, si dahi sama hidung. Ini tangan tetap di sini, digeser. Kemudian dia berdiri. Ini lutut diangkat dulu. Dan ini sunnahnya dua tangan. Kan banyak orang salat gini ya, satu aja. Ini nanti terkena hukum makruh. Dua-duanya, dua-duanya. Begini ya jadinya. Duduk istirahat sunnah. Duduk istirahat itu sunnah. Kalau mau duduk istirahat, duduk dulu begini, kemudian berdiri, tetap ini dijadikan tumpuan. Hukumnya sunnah kita untuk isti'anah dengan dua tangan. Isti'anah itu minta tolong, ya. Kita bertemuan dengan dua tangan ini. Ini hukumnya sunnah. Kalau sama sekali saya kan bisa begini, boleh enggak? Ya boleh, cuma tidak mendapatkan hukum sunnah. Kalau kita sujud itu dua tangan jatuhnya setelah lutut. Ketika bangun daripada sujud, maka tetap lutut yang kita angkat dulu, dua tangan. Ini sunnah untuk jadi tumpuan. Ya, hukumnya sunnah. Tidak hanya satu saja.